Di video ini kita akan mempelajari pemuaian. Nah, apakah pemuaian tersebut? Nah, mari kita langsung ke contoh. Misalkan kita memiliki sebuah benda yang berwujud padat. Tentu saja benda tersebut terdiri atas partikel-partikel yang membentuk benda padat tersebut. Lalu setiap partikel akan memiliki getaran, akan bergetar pada tempatnya. Nah, mengapa hanya bergetar pada tempatnya? Karena gaya tarik-menarik antara partikel pada saat wujud padat itu sangatlah besar, gaya tarik-menarik antara partikel itu sangat besar. Lalu pada saat kita panaskan, jika kita panaskan benda tersebut, maka getaran dari setiap partikel tersebut akan semakin besar dan semakin kuat, akan semakin besar. Di mana energi kinetik rata-rata dari setiap partikel itu akan semakin besar. Jadi jika kita rasakan dengan tangan kita, benda tersebut akan terasa lebih panas. Nah, lalu semakin besar getarannya, tentu saja volume dari benda tersebut akan semakin besar. Volumenya akan semakin besar. Nah, ini yang disebut sebagai pemuaian. Pemuaian. Misalkan kita lihat gambar di sebelah kiri ini, di mana tentu saja pada saat rel kereta api tersebut dibangun adalah yang lurus. Lalu pada saat temperatur di sekeliling rel kereta api meningkat, nah tentu saja partikel pada rel kereta api tersebut akan bergetar dengan lebih cepat dan akan memuai. Di mana pada saat memuai tentu saja panjangnya akan bertambah. Nah, maka di sini rel kereta api akan menjadi bengkok, seperti gambar di atas ini. Di mana di sini akan membengkok seperti berikut. Nah, lalu mari kita lanjutkan. Jika kita panaskan dengan lebih lanjut, tentu saja partikel-partikel dari benda tersebut akan memiliki energi kinetik yang cukup untuk bergerak bebas. Jadi partikel-partikel tersebut telah dapat bergerak bebas, tetapi tentu saja masih memiliki gaya tarik-menarik antara partikel. Nah, itu yang disebut sebagai wujud cair. Nah, lalu jika kita panaskan lagi, tentu saja energi kinetik dari partikel-partikel tersebut akan bertambah besar. Jadi gerakannya itu akan semakin cepat, Dan tentu saja volume dari zat cair tersebut akan bertambah. Di mana itu juga merupakan pemuaiannya, yaitu pemuaian zat cair. Dan hingga suatu saat jika kita panaskan terus, partikel-partikel tersebut akan memiliki energi untuk lepas satu sama lainnya, akan lepas atau akan bergerak bebas. Di mana gaya tarik-menarik antara partikel itu akan sangat kecil. Di mana ini adalah wujud gas. Di mana jika kalian panaskan lagi, tentu saja volume gas tersebut akan bertambah. Di mana itu disebut sebagai pemuaian gas. Nah, di video ini kita akan mempelajari pemuaian zat padat dengan pemuaian zat cair saja. Di mana pemuaian gas akan kita pelajari di teori kinetik gas. Pada kelas 11, teori kinetik gas. Nah, maka mari kita ke topik selanjutnya yang disebut sebagai koefisien muai panjang dengan notasi alfa. Nah, apakah koefisien muai panjang tersebut? Cara untuk mendapatkan koefisien muai panjang adalah dengan eksperimen, dengan melakukan eksperimen. Misalkan kita memiliki aluminium sepanjang 1 meter, ini adalah aluminium sepanjang 1 meter pada suhu, ini adalah 1 meter pada suhu 20 derajat Celcius. Lalu jika kita panaskan aluminium tersebut, tentu saja aluminium tersebut akan memuai. Di mana pemuaiannya itu adalah ke segala arah, pemuaian volume. Di mana di sini kita akan hiraukan pemuaian tinggi dengan pemuaian lebarnya. Jadi kita akan fokus ke pemuaian panjang saja. Nah, lalu jika kita panaskan dari 20 derajat menjadi 30 derajat Celcius. Nah, maka di sini kita akan hitung pertambahan panjang dari aluminium tersebut, di mana misalkan setelah kita ukur itu adalah 0,024 cm. Nah, maka ini adalah pertambahan panjang dari aluminium tersebut yang memiliki panjang 1 meter pada saat kita panaskan dari 20 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Lalu sekarang pertanyaannya, jika kita memiliki aluminium
dengan panjang 2 meter, di mana kita panaskan pada saat 20 derajat Celcius, lalu kita panaskan menjadi 30 derajat Celcius. Nah, maka berapakah pertambahan panjang dari aluminium yang kedua ini? Apakah sama dengan delta L atau 2 kali lipat dari delta L? Tentu saja pertambahan panjangnya itu akan merupakan 2 kali lipat dari delta L di atas ini, yaitu 0,048 cm ya. Karena di sini untuk keping aluminium kedua akan memiliki partikel yang lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan dengan keping pertama ya. Nah, setelah itu mari saya tunjukkan apa itu koefisien muai panjang. Di mana koefisien muai panjang itu akan sama dengan pertambahan panjang dibagikan dengan panjang awal, lalu kita bagikan dengan delta T, yaitu perubahan suhu atau perubahan temperatur. Nah, itu yang disebut dengan koefisien muai panjang. Di mana jika kalian gunakan data pertama ataupun data kedua, kalian akan menghasilkan nilai yang sama ya. Nah, mari kita cari koefisien muai panjang aluminium. Jadi delta L itu adalah 24 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 3 cm. Lalu kita akan bagikan dengan L0 panjang awalnya yaitu 1 meter, di mana itu adalah 10 pangkat 2 cm. Lalu semuanya kita bagikan dengan delta T yaitu 10 derajat Celcius. Nah, maka hasilnya itu adalah 24 dikalikan dengan 10 pangkat negatif berapa? Negatif 3 dikurangkan dengan 2 adalah negatif 5, dikurangkan 1 adalah negatif 6, yaitu derajat Celcius pangkat negatif 1. Nah, maka ini merupakan koefisien muai panjang dari aluminium, yaitu alfa. Di mana tentu saja untuk mencari pertambahan panjang dari aluminium, jika kita ketahui alfa, caranya adalah sangat mudah ya. Di mana delta L itu akan sama dengan L0 dikalikan dengan alfa dikalikan dengan delta T. Ini adalah cara untuk mencari pertambahan panjang dari suatu material. Jika terdapat perubahan suhu dan jika kita ketahui koefisien muai panjangnya dan panjang awal material tersebut. Nah, lalu tentu saja di sini kita akan memiliki banyak material ya, maka para insinyur akan melakukan eksperimen-eksperimen tersebut dan menyimpulkan pada tabel di bawah ini, di mana aluminium akan memiliki 24 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6 derajat Celcius pangkat negatif 1. Untuk kuningan dan perunggu itu adalah 19 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Misalkan untuk tembaga, ini adalah untuk timah, untuk baja, ya, untuk raksa, dan untuk udara, dan seterusnya. Ya, jadi kalian dapat melihat tabel ini. Di mana tentu saja cara untuk mendapatkan nilai-nilai ini adalah dengan melakukan eksperimen. Ya. Nah, maka mari kita ke topik selanjutnya. Di mana ini adalah koefisien muai panjang. Tentu saja pemuaian tidak hanya terjadi pada panjangnya, tetapi pada luasnya dan volume. Di mana koefisien muai luas itu disebut sebagai beta dan koefisien muai volume itu adalah gamma. Di mana hubungan antara alfa dengan beta itu adalah beta sama dengan 2 alfa, lalu gamma itu sama dengan 3 alfa. Ya, itu adalah hubungan antara koefisien muai luas dengan koefisien muai panjang. Ini adalah koefisien muai volume dengan koefisien muai panjang. Di mana pertambahan luas ya, atau pertambahan A, luas penampang, itu akan sama dengan ya, yaitu luas awal A0 dikalikan dengan koefisien muai luas beta dikalikan dengan perubahan suhu. Lalu untuk koefisien muai volume, di mana jika kita perlu mencari pertambahan volume, itu akan sama dengan volume awal dikalikan dengan koefisien muai volume dikalikan dengan perubahan suhu. Ya, jadi rumusnya itu sama ya, mirip semuanya. Nah, semoga kalian mengerti. Mari kita ke contoh soal ya, agar kalian lebih mengerti. Di mana di sini, apakah yang terjadi jika keping bimetal di bawah ini dipanaskan? Jadi di sini terdapat baja dengan kuningan.
Nah, mari kita lihat tabel di sebelah kiri ini, di mana baja, ya ini merupakan baja, memiliki koefisien muai panjang 11 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6, di mana untuk kuningan itu 19 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Nah, tentu saja jika dipanaskan, pemuaian dari kuningan ya itu akan lebih besar dibandingkan dengan pemuaian pada baja. Nah, maka tentu saja pertambahan panjang untuk kuningan ini akan lebih besar dibandingkan dengan pertambahan panjang dari baja ya. Karena delta L itu sama dengan L0 dikalikan dengan alfa dikalikan dengan delta T. Jadi semakin tinggi alfanya, yaitu koefisien muai panjangnya, maka akan semakin besar pula pemuaiannya ya, semakin besar pula pemuaian panjangnya. Nah, maka yang akan terjadi adalah sebagai berikut. Di mana pemuaian dari kuningan itu akan lebih besar dibandingkan dengan pemuaian baja. Jadi akan bengkok ke atas ya, akan bengkok ke atas. Nah, semoga kalian mengerti. Nah, salah satu implementasi dari pemuaian ini adalah yang namanya termostat. Termostat. Jika kalian perhatikan gambar di bawah ini, di atas ini, di mana di sini adalah kuningan dengan baja. Pada saat suhu 25 derajat, maka di sini akan merupakan rangkaian tertutup ya. Lalu pada saat panas terjadi pemuaian yang lebih besar pada kuningan ya. Jadi akan terdapat pemuaian yang lebih besar pada kuningan. Nah, maka di sini akan merupakan rangkaian terbuka. Nah, ini biasanya digunakan sebagai pemanas ruangan ya. Pada saat ruangan panas, maka di sini akan terbuka, akan off. Maka tidak akan aktif ya pemanas ruangannya. Lalu pada saat dingin, di sini akan terdapat rangkaian tutup dan pemanasnya akan terbuka dan akan on ya. Nah, maka akan memanaskan ruangan. Itu adalah salah satu implementasi dari pemuaian dari suatu sifat pemuaian dari suatu material ya. Nah, mari kita ke contoh selanjutnya. Nah, di sini kita akan lebih ke kuantitatif ya. Rel kereta api baja dengan panjang 30 meter. Jadi panjang awalnya itu sama dengan 30 meter. Pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi temperatur awalnya itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, berapakah panjang rel kereta api jika suhunya menjadi 40 derajat Celcius? Jadi T1 itu akan sama dengan 40 derajat Celcius. Dengan demikian, maka kita telah ketahui bahwa perubahan suhunya itu sama dengan 40 derajat Celcius ya, yaitu T1 dikurangkan dengan T0. Lalu untuk mengetahui pertambahan panjang, itu akan sama dengan panjang awal dikalikan dengan koefisien pemuaian panjang, lalu dikalikan dengan delta T. Di mana L0 kita ketahui yaitu 30 meter. Lalu mari kita cari koefisien muai panjangnya dari tabel di atas ini. Di mana untuk baja itu adalah 11 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Lalu kita kalikan dengan 40 derajat Celcius. Di mana ini akan sama dengan 0 dengan 0 itu adalah 10 pangkat 2. Lalu jika kita coret dengan 10 pangkat negatif 6, itu akan menjadi 10 pangkat negatif 4. Lalu 3 dengan 4 itu adalah 12. Mari kita kalikan 12 dengan 11, itu adalah 12, 12. 2, 3, 1. Yaitu 132 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 4. Ini dalam satuan meter. Nah, maka mari kita ubah ke dalam sentimeter. Nah, di mana di sini kita tidak perlu mengubahnya karena panjang awalnya itu adalah 30 meter dalam satuan meter. Maka ini adalah 0, ini akan menjadi 132 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 4, itu adalah 0,0132 meter. Nah, maka panjang akhirnya L1 itu akan sama dengan L0 ditambahkan dengan delta L. Di mana itu akan sama dengan 30 meter ditambahkan dengan 0,0132 itu akan sama dengan 30,0132 meter. Nah, ini adalah panjang akhir dari rel kereta api tersebut pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.